ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya kata penulis faslun, ini pasal tentang istinja. Pasal tentang istinja, berbersih, beristinja. Jadi penulis ini akan menjelaskan setelah selesai pembahasan wudu, tentunya seseorang itu kadang dia ada hajatnya sebagai manusia. Buang air kecil, buang air besar. Nah, itu ada hukum-hukum yang terkait dengan itu. Ya, makanya beliau terangkan tentang adab-adab seputar istinja di sini. Ya, nanti setelah itu beliau terangkan tentang pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Dan ini bersambung ya di dalam pembahasan, berkaitan. Kata beliau, wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Wal afdalu ayastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma' wa yajuzu ayaktasira alal ma'i aw ala thalathati ahjarin yumki bihinnal mahal fa idza arada al iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Iya, kata beliau istinja diwajibkan terhadap kencing dan buang air besar. Jadi maksudnya wajib kalau dia keluar air kecil atau keluar air besar. Iya. Keluar air kecil atau keluar air besar. Karena keumuman dalil-dalil yang memerintah untuk istinja. Ada perintah wajib. Wa thiyabaka fatahhir. Terhadap pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Di atas salah satu dari dua penafsiran. Mensucikan dari najis. Ya. Dan juga di keumuman hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang disiksa itu di kuburnya. Salah satunya itu sebabnya makana la yastanji minal baul. Dia tidak istinja, tidak istibra dari kencing. Jadi maksudnya itu sebab siksaan, menunjukkan kewajiban. Iya, dan Nabi SAW melarang istinja kurang dari 3 batu. Itu menunjukkan adanya kewajiban. Jadi wajib untuk istinja. Iya. Dan itu dibahas dari sudut kemuliaan Islam di situ ya, keindahan di dalam pensyariatan. Jadi itu kalau untuk belajar fikih, memang di fikih itu ketika kita kaji hukum-hukumnya dan kadang diterangkan hikmah-hikmahnya, alasan disyariatkannya, itu kadang membuat kita semakin bergembira dengan keislaman. Ya Allah, mudahkan kita dengan Islam ini. Iya. Seorang diberi etika, diberi adab. Ya, sampai orang-orang Yahudi itu iri terhadap umat Islam disebabkan karena ini. Dan Nabi mengajari umatnya itu adab sampai tata cara membuang hajat. Dan itu tidak ada di agama manapun. Tidak ada di agama manapun selain daripada Islam. Dan itu dari keindahan Islam. Orang-orang yang misalnya pernah hidup di negeri non-muslim ya, pernah lihat kehidupan mereka. Orang-orang yang mengatakan dirinya rapi, punya kemajuan dan seterusnya, tapi adab-adab seperti ini mereka tidak punya, tidak mereka miliki. Iya, itu kengerian ya kalau kita umat Islam itu ngelihatnya ngeri gitu. Tapi yang jadi masalah itu sekarang ini ada sebagian umat Islam melakukannya di negeri, di tengah kaum muslimin. Nah, itu yang menjadi masalah. Baik. Jadi belajar fikih itu banyak keindahannya ya. Sekedar lewat saja dengar pembahasan-pembahasan bisa tergambar nanti
keindahan Islam itu di dalam hatinya. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis wal afdalu ayastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma. Sekarang istinja itu bisa ada dua wasilahnya untuk berbersih. Boleh pakai batu dan boleh pakai air. Afdalnya yang mana? Nah, penulis menjelaskan afdalnya digabungkan. Wal afdal, yang paling afdal dia istinja dengan batu-batu, kemudian dia ikuti dengan air. Kenapa? Sebab itu yang paling sempurnanya. Dia gabungkan antara istinja dengan batu dan air. Dan itu datang di dalam sebagian riwayat bahwa penduduk Kuba itu dipuji karena mereka kalau istinja dia gunakan batu, kemudian dia cuci pakai air. Jelas ya? Tapi haditsnya ada kelemahan. Baik. Terus yang berikutnya kata beliau, wa yajuzu ayaktasiru alal ma'. Dan boleh dia pakai air saja. Karena syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu istinja menggunakan apa? Menggunakan air. Iya. Menggunakan air. Au ala thalathati ahjar. Dan boleh juga istinja menggunakan batu. Menggunakan 3 batu. Jadi boleh kalau ada air, ada batu, dia pakai batu saja, boleh, nggak ada masalah. Iya. Jadi sini harus dipahami ya bahwa wasilah untuk istinja itu 2, ada air dan ada apa? Batu. Boleh pilih salah satu dari keduanya. Jangan ada yang beranggapan bahwa batu itu dipakai kalau tidak ada air. Ini bukan tayamum ya. Tayamum yang seperti itu. Tapi kalau istinja tidak, itu pilihan 2. Boleh pakai batu, boleh pakai apa? Air. Tapi kata batu di sini itu pendekatan untuk benda yang bisa dipakai apa? Istinja. Karena memang dulu itu orang biasanya pakai batu kalau istinja dahulu. Tapi maksud dari istinja itu ada. Disebutkan di sini thalathati ahjarin yungki bihinnal mahal. 3 batu yang membersihkan tempat keluarnya najis. Jadi maksudnya itu yungki, dia membersihkan. Iya. Makanya tidak mesti batu. Nabi pernah buang hajat, kemudian oleh Ibnu Mas'ud dibawakan 3 batu. Ternyata salah satunya itu bukan batu tapi kotoran. Maka Nabi perintahkan untuk mendatangkan yang lain, yang ketiga. Dan beliau tidak sebut batu. Ya, karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan al-fuqaha bahwa istinja itu tidak mesti pakai batu. Tidak mesti pakai batu. Dia boleh misalnya pakai tisu atau pakai daun kering yang bisa menyerap air, atau dia pakai batang kayu yang kering. Tapi syaratnya itu ya yungkil mahal, dia bisa membersihkan. Kalau pakai daunnya basah itu bukan istinja nanti, itu semakin mengotori namanya, semakin mengotori. Makanya kalau basah itu tidak ada membersihkan, dikata basah itu dia pakai pasti mengotori. Jelas ya? Iya. Dan itu hikmahnya kenapa digabungkan antara batu dan air pada di sebagian tempat, karena di sebagian tempat itu kadang airnya tidak cukup. Ya kalau dia pakai air itu kadang belum selesai airnya sudah habis, semakin banyak tempat najisnya, kan begitu. Tapi kalau dia bersihkan pakai batu dulu, itu sisa sedikit.
Nanti setelah itu dia bersihkan pakai air, lebih cepat sempurna dia beristinja. Itu di tempat-tempat yang memungkinkan ya. Tapi ini bukan kewajiban. Jangan ada yang menyangka wajib pakai batu, sebagaimana di sebagian madhab ya. Dan itu berpengaruh katanya di sebagian negara yang ada madhab seperti itu. Kadang di fasilitas-fasilitas umum itu tembok-temboknya itu bolong-bolong diambil batunya. Ya, karena dia berkeyakinan pakai batu kemudian apa? Pakai air. Itu takalluf namanya ya, itu bukan dari ruh Islam. Jadi boleh dia pilih antara batu dan air. Tapi kalau dia pakai batu itu harus 3 paling sedikit, karena Nabi melarang kurang dari 3. Ya kalau misalnya dia bersihkan 2 sudah cukup, ambil lagi 1, harus 3 paling sedikit. Terus kalau dia lebih dari 3 maka harus angkanya ganjil. 3, 5, 7. Ya, sama kalau dia pakai tisu ya. Pakai tisu. Tapi tisu itu begini ya, ini tisu kan. Nah. Tapi kalau antum tisunya ini terlalu, kalau dipakai semua kan pemborosan namanya. Bisa dibagi 3. Bagi 3 sudah dianggap 3 namanya. Jelas ya? Sudah dihitung 3. Begitu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dihitung 3. Memang ada silam pendapat di kalangan ulama tentang menggunakan batu dipakai di 3 sudutnya, apakah dihitung 3 atau dihitung 1? Ya, nah, itu benarnya dihitung 1 ya, dihitung 1. Tapi kalau ini kan bisa terpisah, antum bisa potong jadi 3, tidak ada masalah. Baik. Berikutnya dikatakan di sini faida aradal iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau dia ingin pakai air atau pakai batu saja, yang mana yang dia pilih? Airnya lebih afdal. Pakai air lebih afdal. Kenapa? Sebab dengan air itu lebih bersih. Kalau dia pakai batu, pasti ada sesuatu yang tersisa. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang tersisa. Tapi kalau dia pakai air itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Di pembahasan inilah para ulama ahli fikih mengatakan bahwa najis yang sedikit itu dimaafkan. Nah, orang kalau istinja dia pakai batu, pasti ada najis yang tersisa sedikit. Tapi bersamaan dengan itu dimaafkan, tidak dipermasalahkan. Iya, baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, kata beliau, wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fi sahra. Dan seorang hendaknya menjauhkan diri untuk membuang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat di padang pasir. Iya. Jadi kalau di padang pasir, ini hukum yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Bahwa seorang itu ketika buang hajat tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Tapi ini di tempat yang terbuka. Adapun di tempat yang tertutup, itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Nah, ini zahir dari pendapat yang dikuatkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Jadi ada hadits Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitum al-ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulin wala ghaid." Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, jangan kalian menghadap kiblat dan jangan membelakanginya dalam membuang air kecil atau air besar. Walakin syarriku wa gharribu. Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, ini Nabi berbicara kepada penduduk Madinah. Kiblatnya penduduk Madinah kemana? Ke selatan. Ya. Jadi kiblat mereka selatan, belakangnya
adalah utara. Jadi yang tidak menghadap dan membelakangi kiblat itu adalah timur dan barat. Kalau kita di Indonesia lain lagi, kita kiblat kita kemana? Barat. Jelas ya? Makanya untuk orang Indonesia itu bukan fasyarriqu wa gharribu, tetapi fajannibu wa syammilu. Menghadaplah ke selatan atau menghadap kemana? Ke utara. Nah, itu kalau orang Indonesia. Jelas ya? Baik. Kalau kenapa harus boleh kalau di bangunan, itu berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya, riwayat Bukhari dan Muslim, irtaqaitu fawqa baiti Hafsah, faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilas Syam. Saya pernah naik ke atas rumah Hafsah, itu biasa ya. Namanya ada keperluan mungkin memperbaiki rumah apa gitu. Tidak sengaja Ibnu Umar melihat Nabi itu buang hajat, itu membelakangi kiblat, menghadap kemana? Menghadap ke Syam. Menghadap ke Syam. Nah, ini dikompromikan oleh para ulama bahwa ini di posisi kalau bukan di tempat yang terbuka. Kalau bukan di tempat yang terbuka. Kemudian kata beliau, wa yajtadibul baula wal ghaita fil ma'ir rakid. Fil ma'ir rakid wa tahta asy-syajaratil muthmirah wa fit tariqi wad dhilli wath thuqub. Ini diantara etika buang hajat. Apa tempat-tempat yang tidak boleh di situ buang hajat? Ya, katakan juga seorang menjauhkan dirinya untuk kencing dan buang air besar di air yang diam. Ya, kalau ada air yang diam tidak mengalir, seperti di kolam misalnya, atau di di sebuah danau kecil, atau di sebuah tempat berkumpulnya air, itu air diam, tidak tempat mengalirnya, itu tidak boleh kencing di situ, dan tidak boleh buang air besar, karena datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan-larangan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaktasilu fihi. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, jangan sekali-sekali kalian itu kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi padanya. Artinya apa? Kalau dia kencing di situ kemudian mandi, tidak bisa lagi dia mandi, sebab dia sudah kotor, sudah najis airnya. Dan di dalam hadits Jabir riwayat Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubal fil ma'ir rakid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang diam. Iya. Jadi kalau kencing saja dilarang, buang air besar bagaimana? Boleh atau tidak? Hah? Itu lebih tidak boleh lagi. Iya. Gimana? Antum kayaknya kurang yakin itu. Hah? Ya, kalau ada empang tertulis di situ, dilarang mancing di sini, antum menjala boleh atau tidak? Hah? Nah, boleh mancing aja, nggak boleh, apalagi menjala, kan begitu. Ada tembok di situ tertulis dilarang kencing di situ. Buang air besar boleh atau tidak? Lebih-lebih tidak boleh, kan begitu. Harusnya begitu cara ini ya. Tapi subhanallah dalam memahami hadits ini ada-ada saja yang aneh. Ya, jadi Ibnu Hazm itu rahimahullah berkata itu kencing saja, buang air besar nggak apa-apa katanya. Terus itu kalau kencing langsung. Tapi kalau saya kencing di satu batu misalnya mengalir ke air yang diam, itu tidak apa-apa kata dia. Nah, ini dari hal-hal yang sangat diingkari terhadap Ibnu Hazm rahimahullah oleh para ulama. Iya. Sebab itu sangat jumud sekali namanya dalam memahami. Baik. Kemudian berikutnya, iya. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, jadi larang di air diam, wa tahta asy-syajaratil muthmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Ya, dan ini menurut kesepakatan ulama ya, tidak ada silam pendapat. Ada sebagian hadits tapi haditsnya lemah, cuma diambil di makna larangan secara umum.
walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat tanpa dosa yang dia lakukan, maka dia telah membuat sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Iya, ini pohonnya sedang berbuah, dia pergi buang hajat situ, jatuh buahnya, kena, nggak bisa dimanfaatkan, kan begitu, mengganggu orang. Apalagi di bawah pohon itu biasanya orang berteduh, kadang orang santai, itu mengganggu. Ya, dan banyak sekali dalil tentang larangan mengganggu. Demikian pula dari tempat yang dilarang, sudah tempat yang dilarang yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Kata beliau, wa fit tariq, dan juga di jalan. Maksudnya jalan yang dilalui oleh manusia. Iya. Kemudian yang keempat dikatakan wabdilli, dan di bawah teduhan. Dan ini syah di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu allainaini, takutlah kepada, hati-hati kalian dari dua orang yang terlaknat. Dua orang yang terlaknat. Ketika ditanya siapa dua orang itu, alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim, adalah orang yang buang hajat di jalannya manusia atau di tempat berteduhnya. Di tempat berteduhnya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan oleh penulis adalah thuqub, di lubang. Iya. Di lubang. Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadits Abdullah bin Sirjis di riwayat Abu Daud, naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubal fil juhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di juhur. Juhur itu lubang-lubang, tempat binatang buas. Iya. Dilarang untuk kencing di situ. Baik. Nah, di sini penulis tidak menyebutkan ya tempat-tempat yang lain karena mungkin sudah dimaklumi, seperti di masjid, tempat ibadah, atau seperti dia buang hajat misalnya di kuburan, ya, tempat yang diharamkan. Baik. Atau di tempat-tempat secara umum yang bisa mengganggu manusia di situ, membuat gangguan untuk orang lain. Kemudian diterangkan di sini oleh penulis beberapa etika. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Iya. Dan tidak boleh pula berbicara saat kencing dan membuang air besar. Itu ada hadits ya tentang itu di riwayat Ibnu Majah. Ya. Dan hadits ini silam pendapat ya di kalangan ulama ahli hadits. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Dikatakan la yaqudir rajulani 'alal ghaid yatahaddatsani yara kullu wahidin minhuma aurata sahibihi. Fa innallaha yamkutu 'ala dzalik. Janganlah dua orang itu duduk dia buang hajat saling berbicara, di mana salah seorang dari keduanya melihat kepada aurat temannya, karena Allah benci akan hal itu. Benci akan hal tersebut. Baik. Iya. Dan syah dari Nabi ya, Nabi itu pernah buang air kecil, setelah itu beliau berjalan lalu diberi salam. Maka Nabi tidak menjawab salam orang itu. Tidak dijawab salamnya. Nabi melanjutkan saja. Melanjutkan berjalan, setelah itu beliau berwudu atau bertayamum, setelah itu baru beliau jawab salamnya. Kemudian beliau berkata, inni karihtu an adhkurallaha azza wa jal illa ala tuhrid. Saya tidak senang berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Kecuali dalam keadaan bersuci. Baik. Jadi itu dari etika ya dan adab. Kemudian dikatakan di sini wala yastaqbilis syams wal qamar wala yastadbiruhuma. Serta tidak boleh
dia menghadap dan membelakangi matahari atau bulan. Iya. Membelakangi matahari atau bulan. Ini disebut di kalangan ulama Syafi'iyah dan disebut pula oleh sebagian ulama yang lainnya. Iya. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala di beberapa buku beliau melemahkan pendapat ini. Kata beliau, wa dalilu hadza dhaifun bal batil. Dalil tentang tidak boleh menghadap dan membelakangi matahari dan bulan itu adalah hadits lemah, bahkan hadits yang batil. Iya. Bahkan hadits yang batil. Di bukunya Tahqiq beliau katakan itu tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Baik. Dan kadang itulah di sini kadang masuk di sebagian pembahasan ya. Masuk sebagian pembahasan dalam hal yang seperti ini. Kadang mereka mengambil sudut istihsan lemah. Misalnya tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, sebab ini dua hal yang dihormati, diagungkan. Jelas ya? Matahari dan bulan itu termasuk hal yang manusia mengambil banyak manfaat dan faedah darinya, misalnya. Maka tidak boleh menghadap dan membelakanginya untuk buang hajat. Ini hubungan ke sana itu lemah namanya. Sudut pendalilan tidak kuat. Iya. Baik. Kemudian di sebagian cetakan itu ada tambahan ya. Wa ya'tamidu bil julusi ala rijlihil yusra. Dan dia bersandar dengan duduk di atas kaki kirinya. Dan ini juga tambahan, pada tambahan ini datang di dalam sebagian riwayat dan haditsnya lemah. Haditsnya lemah, tidak kuat. Ya, datang di riwayat lain wala yastanji biyamini, jangan dia beristinja dengan tangan kanannya. Kalau ini memang haditsnya kuat ya. Beberapa hadits dari Nabi melarang akan hal tersebut. Sebagaimana dari etika juga kalau masuk WC baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu di hadis Anas bin Malik di riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau keluar dari WC membaca Gufranaka. Di pendapat sebagian ulama yang menguatkan riwayatnya. Baik. Ini selesai ya beberapa pembahasan seputar istinja.